Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Angga Fatila dari kelas 3 DPTP. Pada kali ini saya akan jelaskan tentang praktikum ke-12 mata kuliah praktikum PLSI Informatika, yakni mengenai distributed RAM. Nah, jadi pada praktikum ini kita diminta untuk membuat sebuah perancangan memori, di mana saya kali ini akan mendemokan tentang perancangan memori pada distributed RAM dengan implementasinya sebagai counter. Jadi pada kali ini tuh kita menggunakan metode direct ya. Jadi direct itu nanti terdapat beberapa file yang nanti akan kita panggil ke dalam file top level seperti yang telah kita lakukan dulu pada saat kita menggunakan gerbang logika. Nah, jadi sini ada top level ya. Di sini ada top level dari VHD, terdapat label yang digunakan, lalu ada port-portnya, dan MCLK sebagai input, ada button, read enable dan data input sebagai outputnya, data input dan LED sebanyak 7 bit. Maksudnya 8 bit. Lalu untuk seterusnya terdapat komponen yang akan digunakan pada yang ini akan komponen itu akan nanti dipanggil ke dalam file top level ini. Jadi di komponen clock ini terdapat port and clock, clear dan clock sebagai input, ini sebagai output. Lalu ada komponen counter di sini N 5, ada clock, reset, counter enable sebagai input dan counter out sebagai output. Lalu terdapat komponen ROM sini terdapat clock, reset, enable, read ROM dan address sebagai inputnya. Yang atas ini 5 bit. Lalu untuk data outputnya sebagai output dan berjumlah 8 bit. Lalu ada komponen distributed RAM ini yang nantinya akan kita pakai di sini. Ada generic W dan R ini adalah write 8 dan R ini adalah 5 edit. Lalu ada clock, read enable, data input dan address sebagai inputnya dan data output sebagai output. Ini untuk sinyalnya ada clock, ada sign counter dan sign LED yang berjumlah 8 bit dan sign counternya berjumlah 5 bit. Nah, di sini bikin ini adalah untuk membuat sebuah file yang di sini tuh terdapat sebuah file clock diff, file counter, file ROM dan file RAM ini menjadi satu. Kita panggil ke dalam program top level ini. Jadi pada sini ada terdapat U1 yang dimana ini untuk membuat untuk menyalurkan atau menghubungkan antara top level ini dengan file clock diff ini. Terdapat portnya yang tadi sama dengan di atas, lalu terdapat U2 counter untuk menggabungkan file U2 di sini untuk top levelnya, lalu terdapat sebuah U3 dari ROM untuk menggabungkan dari file U3 ROM ke dalam file top level, dan ada U4 ROM sebagai untuk menghubungkan file U4 RAM ke dalam file top level ini. Lalu untuk masuk ke dalam tiap-tiap top levelnya, pertama saya membuka U1 ya, yakni clock diff. Sini clock diffnya ada entity clock diff, portnya yang digunakan sebagai sama yang awal tadi, yaitu mclock clear sebagai input dan CLK3 sebagai output. Lalu setelahnya kita masang signal key sebanyak 4 bit di sini. Lalu bikin proses dari MCLK clear. Apabila clear ini berakhir 1, maka outputnya key akan bernilai 00. Namun ketika nanti mclock-nya dan mclock-nya bernilai 1, maka key akan bernilai 1, yang berarti key nanti akan mengcounter bernilai 1 terus. And proses dan clock 3 ke dalam key 0. Jadi clock key ini nanti akan masuk ke dalam clock 3 di key 0 ini. Lalu untuk yang kedua adalah U2 dari counter. Dari counter ini ada programnya di sini, menggunakan library yang seperti atas.
IP-nya terdapat portnya yang tadi sama kita telah tentukan pada file top levelnya, terdapat clock, reset, dan count enable sebagai input, dan counter output sebagai outputnya berjumlah 5 bit. Lalu untuk sign counternya berjumlah 5 bit. Nah, ini adalah reset, ada prosesnya. Kita proses clock, count, and, dan reset. Apabila nanti reset ini berproject 1, maka sign counternya itu akan pilih output sama 0. Namun ketika clocknya sama dengan 1 dan clock event, maka ketika nanti count n-nya berjumlah 1, maka sign counternya akan berjumlah. Ini nanti akan membangkitkan sinyal counter yang nanti akan bertambah terus. Ini untuk counternya di sini. Masih untuk yang tadi bedanya adalah yang pertama adalah nilai clocknya di sini, namun yang sini ada yang adalah untuk menambahkan nilai counternya secara terus menerus. Count out sama dengan sign counter dan akan dikeluarkan di count out ini. Lalu yang ketiga ada sebuah file U3 ROM di sini. Di sini juga ROM-nya. Jadi untuk file ROM ini kita menggunakan library seperti ini. Lalu untuk portnya sama seperti yang tadi telah kita tuliskan pada top level, ada dapat clock, reset, enable, read ROM, dan address sebagai input yang berjumlah 5 bit addressnya, lalu data outputnya sebagai output yang berjumlah 8 bit. Untuk strukturnya kita menggunakan ROM array, jadi sini terdapat arraynya berjumlah 32 dari 0 hingga 31 dengan faktornya jumlah 8 bit, jadi dapat 8 bit. Jadi 0 ini 32 bit ini yang memungkinkan kita jumlahnya itu adalah 2 pangkat 5 dari panjang datanya. Sini pin adalah panjang datanya. Ini yang ke 0 dia akan punya 1 adalah 2, lalu ini 3, 4 hingga nanti untuk yang keempat di sini berjumlah 16. Dan ketika order ini dia bernilai FF semua. Lalu bikinnya prosesnya di sini kita clock, reset, dan address. Ketika nanti resetnya berjumlah 1, maka data outputnya akan menuliskan ZZ ini seperti ini. Lalu ketika clock event dan clocknya sama dengan 1, dan ketika enable-nya 1, ketika enable-nya 1, maka data outputnya akan dituliskan dalam konten atau nanti address-nya dimasukkan ke dalam konten ini. Dia dikonvert ke integer. Selain itu, maka dia akan kembali ke awal sini, data outputnya menjadi ZZ. Lalu end process. Lalu yang keempat akhirnya terdapat sebuah file distribute RAM yang akan kita gunakan ini. Di sini menggunakan library yang biasa, Hermetica dan all ini. Lalu untuk portnya ada generic, read 8 dan 5. Lalu untuk portnya ada clock, read enable, data input dan address sebagai inputnya, dan data output sebagai outputnya. Lalu untuk arsitektur behavioralnya kita menggunakan TP RAM dengan arraynya tadi 2 pangkat R-1. Kita punya 2 pangkat 5 min 1 tadi. Ini kecil 5. Yang pertama tadi 32 bit ya, dari 0 hingga 31 inputnya. Lalu untuk standard logic vectornya berjumlah W-1 atau 7 untuk 0, 8 bit. Lalu untuk sinyal RAM-nya dan kita menggunakan RAM type. Lalu kita proses clock-nya. Ketika event dan clock 1, maka ketika enable 1, dia akan memunculkan data input ini ke dalam address ini, dalam RAM ini akan dikonvert ke integer. Alasan itu data outputnya akan bernilai sama dengan address unsigned-nya seperti itu. Lalu berikutnya untuk file simulation-nya, testbed-nya seperti ini. Di sini.
Nah, di sini sudah terdapat file top level dari testbench-nya di sini. Jadi kita menggunakan library-nya entity top level seperti biasa. Kita komponennya terdapat ini, kita gunakan portnya. Lalu selanjutnya ada mclock, button, read enable, data input dan read rom. Lalu bikin ini untuk utility top levelnya ada mclock, button, read enable, data input dan read rom dan LED. Sini untuk mclock prosesnya dan ini untuk prosesnya. Jadi nanti ketika baterai ini sampai dengan 1, berarti 1, maka dia akan, dan ketika read romnya sampai dengan 1, maka dia akan menunggu selama 1 second. Dan ketika baterainya 0, maka wait enable ini akan berujung 1. Setelah itu kita akan menunggu selama 20 second, maka data inputnya akan terdapat, maka akan muncul data inputnya. Nanti kita terdapat selama tiap 20 second, data inputnya akan counter terus dari X sama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hingga nanti nilainya 1F seperti ini. Wait for MCLK per kali 10 di sini. Itu saja. Saya telah mensimulasikan di sini. Nah, di sini sudah tertera ya. Saya ubah dulu untuk warnanya biar dapat dikenali. Sini ya, dapat dilihat ya, pada saat buttonnya itu masih berlogic 1, maka dia akan bernilai 00 dari yang setelah kita tekan pada programnya. Lalu ketika button ini sudah bernilai 1, button ini, maka wait enable-nya akan aktif dan kemudian akan mengcounting data inputnya. Data inputnya akan menampilkan 1 dan LED-nya akan muncul sesuai nilai counternya, mulai dari 1, 2, 3 hingga nanti untuk dari nilai ke ini ya 15 di sini. Jadi untuk pertambahan setiap nilai ini tuh akan bertambah setiap 20 nanosecond seperti yang telah kita lakukan pada ini. Dia akan menunggu selama 20 nanosecond. Dapat lihat untuk penulisan counternya ini sudah berhasil. Jadi nanti ketika data inputnya bernilai 0, dia akan bernilai 1, 2, 3 dan akan mulai counternya. Proses counter ini tuh akan dimulai ketika buttonnya ini berlogic 0 dan wait enable-nya berlogic 1 seperti yang di program dari testbench ini. Dia berlogic 0 dan wait enable-nya berlogic 1. Dan dapat lihat bahwa ketika button 1, maka read rom-nya akan bernilai 1 dan read rom ini akan terus aktif hingga nanti selesai ya. Read rom ini akan terus aktif, dia tidak dalam kondisi low seperti itu. Sekian, terima kasih dari saya mengenai percobaan OT Compilers Iden Logika dari distributed RAM. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.